Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang materi bahan ajar, media, dan evaluasi membaca permulaan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari bahan ajar. Bahan ajar adalah seperangkat materi atau substansi pembelajaran yang bisa disebut juga dengan teaching material. Bahan ajar yang disusun secara sistematis. Nah, bahan ajar juga menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Nah, bahan ajar pada dasarnya berisi tentang pengetahuan, nilai, sikap, tindakan, dan keterampilan yang berisi pesan, informasi, dan ilustrasi berupa fakta, konsep, prinsip, dan proses yang terkait dengan pokok bahasan tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun fungsi bahan ajar yang pertama secara langsung. Nah, bahan ajar secara langsung ini yaitu bahan ajar utama yang menjadi rujukan wajib dalam pembelajaran, misalnya seperti buku teks, modul, handout, dan bahan-bahan panduan utama lainnya. Lalu ada juga bahan ajar secara tidak langsung. Nah, bahan ajar secara tidak langsung ini merupakan bahan penunjang yang berfungsi sebagai pelengkap. Misalnya seperti buku bacaan, majalah, program video, leaflet, poster, dan komik pengajaran. Seperti itu. Nah, ini contoh materi pembelajaran kelas 1 pada semester 1, misalnya pada pra membaca. Nah, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, bagaimana sikap duduk yang baik, lalu cara meletakkan atau menempatkan buku di meja, lalu ada juga cara memegang buku, lalu cara membalik halaman buku yang tepat dan memperhatikan gambar atau tulisan. Nah, pasca membacanya, sesudah membacanya. Yang pertama, lafal dan intonasi kata dan kalimat sederhana atau meniru guru. Lalu ada juga memperkenalkan huruf dan kata
dalam kata dan kalimat secara bertahap sampai dengan 14 huruf misalnya. Lalu ada kata-kata baru yang menggunakan huruf yang sudah dikenal siswa. Nah, ini yaitu contoh kecil dari bahan ajar yang memuat materi pembelajaran kelas 1 pada semester 1. Jadi ada pra membacanya, ada juga pasca membacanya, seperti itu. Ini contoh kecilnya. Lalu ada juga media pembelajaran. Kita akan membahas tentang ada juga pengertian media pembelajaran, yaitu suatu alat sebagai perantara untuk pemahaman makna dari materi yang disampaikan oleh pendidik atau guru, baik berupa media cetak maupun elektronik. Nah, media pembelajaran juga bisa sebagai alat yang memperlancar penerapan komponen-komponen dari sistem pembelajaran tersebut, sehingga proses pembelajaran dapat bertahan lama dan efektif. Suasana belajar pun menjadi menyenangkan. Ketika kita membuat media pembelajaran yang menarik, siswa pun akan tertarik ketika belajar. Lalu ada juga fungsi media pembelajaran, yaitu untuk menghadirkan objek sebenarnya dengan objek yang langka. Lalu ada juga membuat duplikasi dari objek yang sebenarnya. Ketika kita tidak bisa membuat media yang sebenarnya, kita bisa membuat duplikasinya. Lalu ada juga membuat konsep abstrak, konsep konkret. Lalu ada juga memberi kesamaan persepsi. Lalu mengatasi hambatan waktu, tempat, jumlah, dan jarak. Fungsi media yang lainnya yaitu untuk menyajikan ulang informasi secara konsisten dan juga untuk memberi suasana belajar yang tidak tertekan, santai, dan menarik. Baik, lalu ada juga jenis media pembelajaran. Yang pertama ada visual. Berarti visual ini yaitu yang bisa dilihat oleh penglihatan kita, yaitu berupa grafik, komik, diagram, kartun, gambar, dan lain-lain. Ada juga audio. Audio ini juga yang diperdengarkan oleh pendengaran kita, yaitu berupa radio, tape, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Ada juga projected still media. Nah, projected ini yaitu berupa media slide, proyektor, OHP, atau OHP portable. Lalu ada juga projected motion media. Nah, projected motion media ini yaitu berupa film, video, televisi, komputer, dan lain-lain. Nah, ini salah satu media pembelajaran membaca permulaan. Yang pertama ada media pembelajaran menggunakan permainan bahasa. Lalu ada juga membaca permulaan melalui kartu berseri atau flashcard. Ada juga pembelajaran membaca melalui permainan membaca. Minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang membaca permulaan ya. Kita akan membahas tentang evaluasi pembelajaran. Nah, lalu kita akan membahas tentang pengertian dari evaluasi. Pengertian dari evaluasi pembelajaran yaitu suatu proses, kegiatan, yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas seperti nilai dan arti daripada sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Nah, dalam pembelajaran bahasa, evaluasi ini dapat dilakukan melalui dua macam cara, yaitu dengan cara tes dan non-tes. Nah, bisa dilihat bagian dari evaluasi ya. Yang pertama ini ada tes tertulis. Lalu ada tes lisan dan ada juga tes tindakan. Nah, yang pertama ini tes tertulis, yaitu berupa uraian objektif. Nah, uraian ini bisa berupa bebas atau terbatas. Nah, sedangkan objektif ini bisa BS, PG, atau menjodohkan, dan lain-lain. Lalu untuk lisan, nah untuk lisan dan tindakan ini hampir sama, yaitu bisa berkelompok atau individual.
seperti itu. Lalu ada juga non-tes. Non-tes ini bisa berupa observasi, wawancara, skala sikap, dan lain-lain. Lalu ada juga fungsi dan tujuan evaluasi pendidikan. Nah, apa sih fungsi dan tujuan ini? Yaitu untuk memperoleh informasi tentang kepastian tentang kapabilitas dan prestasi pembelajar dalam meraih misi yang telah ditargetkan. Jadi harus mencapai tujuan. Lalu ada juga evaluasi dalam pembelajaran membaca di kelas 1. Nah, ini contoh kecilnya. Misalnya ada tentang tujuan pembelajaran membaca di kelas 1 sebagai berikut. Nah, siswa ini mampu membaca kata-kata dan kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang wajar. Butir-butirnya yang harus diperhatikan ini, misalnya yang pertama ada ketepatan menyuarakan tulisan, lalu kewajaran lafal, kewajaran intonasi, kelancaran, kejelasan suara, dan pemahaman isi atau makna. Ini sebagian kecil contohnya dalam evaluasi pembelajaran membaca di kelas 1. Nah, ada juga evaluasi dapat dilakukan melalui yang pertama, misalnya tadi butir 1-5 siswa diberi tugas membaca nyaring, nah atau membaca bersuara. Lalu ada juga untuk butir 6 misalnya, siswa diberi pertanyaan yang berkaitan dengan isi bacaan. Untuk pelaksanaan evaluasi guru ini dapat menyiapkan dan menyajikan bahan bacaan berupa kalimat-kalimat sederhana. Itu evaluasi contohnya. Nah, ada juga nih 2 jenis teks yang dapat digunakan dalam pengukuran kemampuan membaca. Yang pertama ini yaitu tes pemahaman kalimat. Nah, tes pemahaman kalimat ini digunakan untuk siswa yang belum dapat membaca secara lancar atau masih tersendat. Ada 2 teknik yang dapat digunakan dalam tes pemahaman, yaitu dengan memberikan gambar atau menyajikan kata, frase, dan pilihan jawaban. Dalam tes ini, nah biasanya diukur kemampuan siswanya dalam menguasai kosakata atau tata bahasanya. Jadi dalam pemahaman kalimat ini biasanya yang diukur itu yaitu penguasaan kosakata dan tata bahasa yang dipahami oleh siswa. Lalu ada juga tes pemahaman wacana. Tes ini merupakan tes kemampuan membaca yang integratif atau terpadu. Dalam tes ini banyak kemampuan yang bisa diukur seperti misalnya dengan struktur, kosakatanya, pemahaman isi bacaannya, gagasannya, gaya penulisan bacaannya, paragrafnya, dan lain-lain. Nah, adapun 2 bentuk tes pemahaman wacana. Yang pertama ini yaitu tes pilihan ganda biasa. Nah, biasanya harus diperhatikan itu panjangnya wacana yang digunakan. Biasanya itu 35-75 kata untuk wacana pendek dan 100-300 ini untuk wacana yang panjang. Nah, lalu butir pertanyaannya pun yang dibuat dapat berkaitan dengan topik wacana, jenis wacana, judul wacana, informasi wacana, topik paragraf, kalimat topik, jenis paragraf, kosakata, dan struktur. Lalu, nah ada juga tes rumpang. Tes rumpang adalah tes yang di dalamnya terdapat kata-kata yang dirumpangkan. Siswa dapat mengisi bagian yang dihilangkan jika memahami seluruh wacananya. Misalnya kita membuat paragraf secara utuh. Nanti ketika akan diberikan kepada siswa, kata-kata itu dihilangkan, kata-kata tertentu itu dihilangkan atau dikosongkan. Nanti siswa disuruh untuk mengerjakan atau melengkapi kata yang dihilangkan itu. Lalu penghilangan kata ini dapat diatur dengan jarak yang sama atau tidak tetap mengatur jarak yang dirumpangkan. Misalnya dalam paragraf 1 ada 5 kalimat yang dihilangkan atau boleh 3 yang dihilangkan, seperti itu, kata yang dihilangkan, seperti itu. Juga pengolahan skor. Pengolahan skor ini yang pertama ini ada angka, misalnya 1-10 atau 1 sampai dengan 100. Biasanya kita menggunakan angka.
kalau betul semua nilainya 100 atau salah satu 90 seperti itu. Nah, ada juga kategori seperti baik, cukup, atau kurang. Lalu ada juga uraian atau narasi. Lalu ada juga penyajian hasil evaluasinya, yaitu kombinasi antara angka, kategori, dan narasi seperti itu.